Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Khalik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Di dalam berbagai literatur budaya, laut kerap dipandang sebagai sesuatu yang misterius, menyimpan beragam rahasia. Pandangan itu muncul karena manusia hidup di daratan. Pengetahuan manusia tentang laut pada masa lampau tidak begitu kaya, dan keterbatasan pengetahuan ini membuat manusia melahirkan bermacam-macam mitologi tentang laut. Padahal kalau kita cermati lagi secara saksama, laut menyediakan banyak kebutuhan bagi manusia. Garamnya, ikannya, ganggang, bahkan terumbu karang, dan lain sebagainya, semuanya berguna. Menariknya lagi, jika kita cermati secara keseluruhan perbandingan luas daratan dan laut, rupanya terpaut jauh. Daratan hanya 30%, sedang laut 70%. Itu pun daratan yang ada masih harus dipisahkan satu sama lain oleh lautan. Betapa kehidupan manusia di daratan sesungguhnya tak cukup luas, boleh dibilang sangat sempit. Sebab ada yang menyebutkan bahwa luas daratan yang dihuni manusia tidak lebih dari 3% jika dihitung dari luas keseluruhan daratan di muka bumi ini. Jadi kalau mencermati hitung-hitungan tadi, maka laut merupakan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, laut mengandung banyak kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan manusia. Disebut pula, laut bukan sekadar elemen alam, akan tetapi juga menjadi sumber pelajaran spiritual dan moral. Sejarah juga mencatat bagaimana kemudian laut menginspirasi umat manusia untuk mengetahui bentuk-bentuk kehidupan di pulau-pulau lain nun jauh di seberang sana. Inspirasi itu mendorong sejumlah tokoh untuk mengembangkan teknologi pelayaran sebagai dukungan bagi upaya manusia untuk dapat mengarungi samudra. Ibnu Battuta adalah salah satunya. Laut juga mendorong umat manusia untuk mencari tahu tentang kehidupan di dalamnya. Maka berbagai upaya penyelaman untuk menemukan hal-hal yang tidak dipikirkan sebelumnya pun dilakukan. Walhasil banyak pula temuan-temuan yang memperkaya pengetahuan manusia di kemudian hari. Bahkan kalau kita mau menengok hasarah kesusastraan kita, laut rupa-rupanya menjadi ilham para sastrawan untuk menuliskan kisah-kisah metaforis yang mengajarkan spiritualitas. Sebagaimana pada cerita Dewa Ruci karangan Raden Ngabei Yosodipuro I. Secara ringkas, cerita itu hendak menuturkan kepada penikmat seni tradisi wayang tentang hakikat diri manusia serta hubungannya dengan Sang Khalik. Apapun tentang laut memiliki daya pikat yang begitu kuat, sampai-sampai salah seorang kiai asal Batang turut pula menulis sebuah kitab yang berisi tentang jenis-jenis makhluk hidup yang ada di laut. Kitab itu diberi tajuk Aisyul Bahri. Dalam kitab itu, kiai yang hidup sejaman dengan Kiai Holil Bangkalan dan Kiai Nawawi Banten mendeskripsikan ciri fisik serta cara hidup dari maneka ragam biota laut. Kejelian beliau mendeskripsikan ciri fisik dan cara hidup binatang-binatang laut itu juga memperlihatkan ketekunan sang kiai asal Kauman Batang ini. Tekun dalam memperhatikan secara terperinci makhluk-makhluk tersebut. Ketekunan beliau juga membuktikan bahwa metode yang digunakan oleh sang kiai itu tak sebatas pada metode studi literatur atau kajian pustaka, akan tetapi melalui pengamatan langsung pada objek amatan. Dan dengan kata lain, tradisi keilmuan yang dijalani sebenarnya sudah sangat ilmiah. Menariknya lagi, itu terjadi jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Dibuktikan dengan usia kitab tersebut yang kini sudah mencapai 108 tahun. Artinya, kesadaran akan kebutuhan kajian-kajian ilmiah itu telah dijalankan para pendahulu kita. Hal inilah yang sekaligus dapat dijadikan sebuah sanggahan
terhadap asumsi yang menyebutkan bahwa kajian-kajian cendekiawan Muslim Nusantara di masa lalu terlalu tekstual dan jauh dari kontekstual. Tidak demikian. Sebab seperti dituturkan Kiai Ubadillah Sodakoh dari Semarang, kitab tersebut bahkan pernah dijadikan sumber rujukan dalam Basul Masail di Pondok Ploso, Kediri. Pemosisian kitab sebagai rujukan bisa kita pandang selain sebagai kedalaman ilmu, juga sebagai bentuk apresiasi kepada sang kiai. Apalagi kitab tersebut ditashih oleh dua kiai ampuh, yaitu Kiai Khalil Bangkalan dan Kiai Nawawi Banten. Tapi siapa kira-kira kiai yang saya maksud? Beliau adalah Kiai Anwar Batang. Oleh Kiai Dimyati Rois Kendal, nama beliau kerap disebut-sebut dalam berbagai kesempatan, khususnya ketika menyoal hukum memakan kepiting. Ya, kitab Aisyul Bahri karangan Kiai Anwar Batang secara gamblang menyebutkan ciri fisik cara hidup termasuk jenama binatang kepiting ini. Secara tegas, kitab Aisyul Bahri mengkategorikan kepiting sebagai binatang yang hanya hidup di laut, bukan di dua alam, sebagaimana kabar yang selama ini beredar. Ciri fisiknya mirip rajungan, memiliki 6 kaki dan 2 capit, punya beberapa kuku tapi tanpa cakar atau tidak tajam, memiliki organ yang berguna saat mengambang atau berenang di beberapa kaki di bagian belakang. Sementara tentang jenama kepiting, seperti dijelaskan Kiai Anwar dalam kitabnya, nama itu terambil dari cara menjinakkan binatang tersebut, yaitu dikepit atau dicepit dengan tali setelah ditangkap. Ini dilakukan agar kepiting tidak mencapit. Mencapit bagi kepiting adalah perilaku spontan saat ia merasa terancam atau saat menangkap mangsanya. Kepiting memilih tempat hidupnya di air laut dan air tawar, terkadang bersembunyi di dalam lubang di tepi-tepi telaga atau sungai. Namun, lubang tersebut dipenuhi dengan air. Kepiting tidak muncul di darat kecuali untuk tujuan tertentu seperti berputar-putar untuk melintas, dan itu hanya terjadi sangat sebentar. Maka Kiai Anwar tegas menyatakan bahwa kepiting tidak hidup di darat. Kalaupun di darat, itu pun tidak lama. Tidak hanya itu, Kiai Anwar juga membedakan kepiting dengan charoton, sebab fisiknya saja sudah berbeda. Charoton berkaki 8, memiliki cakar dan dapat hidup di daratan. Dari satu persoalan saja, tampaknya kitab Aisyul Bahri memang kitab yang menunjukkan betapa istimewanya sosok kiai yang satu ini. Sayang, sampai detik ini belum terdapat sumber tertulis mengenai kehidupan beliau, sehingga cerita tentang beliau tak begitu banyak beredar. Semoga kelak akan ada penulisan biografi tentang beliau, agar anak cucu kita tidak tercerabut dari akar sejarahnya. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.